Jokowi sebut presiden boleh berpihak dan boleh berkampanye. Bagaimana membaca pernyataan presiden ini dan akankah pemilu 2024 bisa berjalan dengan adil? Kita akan ulas bersama tenaga ahli utama kantor staf presiden Yohanes Joko, pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto, dan juga pakar hukum tata negara Bivitri Susanto. Mbak Bivit, selamat petang. Pak Gun Gun, Pak Yohanes, selamat petang. Selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi, Mbak Bibi, Mas Gun-Gun. Saya ke Pak Gun Gun dulu. Pak Gun Gun, kalau dari sisi komunikasi politik ini kemudian disampaikan meskipun kalau memang faktanya ini menjawab pertanyaan wartawan seperti yang tadi disampaikan Pak Yohanes. Tapi juga kan faktanya juga ini disampaikan di samping cawapres meskipun saat itu berdirinya Pak Prabowo sebagai Menhan. Apakah ini dalam komunikasi politik ini satu bentuk dukungan secara langsung dari seorang Joko Widodo kepada Prabowo Subianto? Jadi begini, memang membaca pesan komunikasi politik itu kan nggak bisa dilepaskan dari konteks ya. Maksud saya ini memang konteks yang sangat riskan bagi Pak Jokowi sebagai presiden loh ya. Kenapa? Karena saya bilang riskan, di situ ada kandidat calon presiden yang sedang berada di gelanggang pertarungan saat ini. Itu yang pertama menjadi riskannya. Kemudian yang kedua, pernyataan itu pasti akan stimulus respons. Ketika misalnya wartawan memberi stimulus dan Pak Jokowi memberi respons, dan responsnya potensi untuk menjadi polemik ketika kemudian memosisikan dirinya. Kalau berhenti pernyataannya itu pada yang ditanyakan oleh wartawan, yaitu soal menteri, mungkin tidak akan seramai ini gitu. Ini kan menjadi backfire pada Pak Jokowi dan tentu istana yang harus menjelaskan Mas Joko seperti sore ini. Karena pernyataan itu kemudian nambah dan tambahan pernyataan itu kan disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi masalah adalah equivocal communication ya, yang harusnya komunikasinya diplomatis ya, tetapi kemudian ini menjadi eksplisit, dan pernyataan yang eksplisit itu pasti memancing yang disebut dan polemik. Dan polemik itu kan nggak bisa dihindarin ketika misalnya memang di luar tafsir hukum ya, tentu ada yang disebut dengan kepentingan politik yang terusik gitu. Dan kepentingan publik yang tentu juga punya hak untuk tahu posisi presiden. Dan begini, menjadi riskannya itu, Livi, menurut saya karena Pak Jokowi saat ini bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara yang harus berdiri di atas semua kelompok. Kan begitu. Lalu kalau dalam posisi seperti ini, apakah lebih baik Presiden terang-terangan saja mendukung salah satu capres, ataukah memang seperti yang tadi Anda katakan, sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara harus berdiri di atas semua kepentingan kelompok? Begini, menurut saya memang dari kemarin itu kan kalau kita lihat rentetan peristiwa politik ya, itu kan sudah tahu publik sebenarnya bandul politik Pak Jokowi kemana gitu, ya kan? Kan sebenarnya kita udah bisa memberi tafsir dan masyarakat itu sudah, saya yakin ya sebagian besar di antara masyarakat tahu, dan dalam banyak hal lah itu kemudian bisa memberi semacam pemaknaan langkah Pak Jokowi di kontestasi 2024 itu kemana gitu ya. Tetapi kemudian memang mengagetkan ketika posisi politik itu dipertegas dengan pernyataan publik. Itu aja yang kemudian menjadi bahan yang bahan kritik ya dari banyak pihak, terutama misalnya menurut saya yang paling penting itu adalah karena ini akan punya dampak psikopolitis ya pada pihak yang kemudian juga terpengaruh dengan pernyataan Pak Presiden begitu, misalnya soal bagaimana netralitas aparat dari pusat hingga daerah, kemudian mana misalnya posisi TNI, Polri, ASN, kemudian yang berkali-kali diingatkan oleh Pak Presiden juga untuk berada dalam posisi netral. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Gun Gun Herianto, terima kasih juga Mas Yohanes Joko, yang pasti netralitas pemerintah mulai dari pusat sampai kemudian ke daerah itu harus dilaksanakan untuk menjaga keadilan pemilu nanti ketika terjadi 14 Februari mendatang. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.